Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, siswa-siswi kelas 8 SMP Tia Islamic School. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita patut bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melakukan berbagai aktivitas, di antaranya belajar. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan materi fikih. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan 3 bab berkaitan dengan sholat sunnah. Di antaranya adalah sholat rawatib, sholat duha, dan bab yang ketiga adalah sholat witir. Insya Allah itu akan menjadi bahan ujian di bulan Oktober, karena insya Allah kita UTS atau PTS tanggal 5 Oktober. Maka pada pertemuan yang berbarokah ini kita akan melanjutkan bab yang keempat, yaitu hukum seputar sholat Jumat. Kita akan membahas permasalahan-permasalahan fikih berkaitan dengan sholat Jumat. Dinamakan sholat Jumat karena sholat ini disyariatkan di hari Jumat. Dan hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa di antara hari yang Allah lebihkan. Ya Allah berikan banyak keutamaan. Di antaranya ia merupakan Sayyidul Ayyam, pemimpin dari hari-hari yang lain. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, mengeluarkan Adam dari surga, dan juga Allah mewafatkan Adam pada hari Jumat. Terdapat juga di dalamnya yaitu doa yang sangat mustajabah. Apabila kita berdoa di waktu tersebut, insya Allah akan diijabahi. Dan banyak sekali amalan-amalan yang disyariatkan di dalamnya, yaitu pada hari Jumat. Di antaranya disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Jadi inilah yang sunnah, yaitu membaca surat Al-Kahfi dari ayat yang pertama sampai terakhir. Jadi bukan membaca surat Yasin yang banyak di masyarakat kita. Justru hari Jumat itu membaca surat Yasin. Yang benar adalah membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan sholat Jumat. Apa hukum sholat Jumat dan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat, dan juga keutamaan melaksanakan sholat Jumat? Ketahuilah adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum sholat Jumat adalah wajib. Jadi sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat, pengganti sholat zuhur pada hari Jumat. Artinya dengan kita melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat, maka gugur bagi kita untuk mengerjakan sholat zuhur. Adapun bagi mereka yang tidak mengerjakan sholat Jumat, ya seperti kaum wanita, maka tetap dia wajib mengerjakan sholat zuhur. Ia diwajibkan. Jadi hukumnya adalah wajib. Jika ditinggalkan maka berdosa. Dan nanti kita akan sebutkan ancaman keras dari Allah dan Rasulnya bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Kalau memang sholat Jumat ini diwajibkan, kepada siapa sholat Jumat itu wajib? Kepada siapa sholat Jumat itu diwajibkan? Yang pertama, diwajibkan kepada setiap muslim laki-laki. Muslim laki-laki. Ya, dia adalah seorang muslim, berarti non-muslim tidak wajib. Bahkan kalau dia ikut-ikutan mengerjakan sholat Jumat tidak sah. Laki-laki, ya,
Berarti yang wajib adalah laki-laki, perempuan tidak wajib. Artinya dia tidak wajib sholat Jumat, berarti dia wajib untuk mengerjakan sholat zuhur di rumah. Tetapi kalau mereka ingin ikut serta mengerjakan sholat Jumat, maka hukumnya boleh. Bukan wajib dan juga bukan sunnah, hanya sekedar boleh. Dan apabila dia ikut serta mengerjakan sholat Jumat, maka gugur baginya untuk mengerjakan sholat zuhur. Kemudian wajib bagi yang sudah baligh. Berarti yang kedua, muslim laki-laki baligh, sudah mencapai usia dewasa. Dan sudah kita jelaskan tanda-tanda baligh bagi laki-laki, yaitu mengalami mimpi basah, ya, kemudian tumbuh rambut di sekitar kemaluannya, atau sempurna usianya 15 tahun. Adapun bagi wanita, ya, dia mengalami haid, sudah balik ditandai dengan mengalami haid. Berakal artinya dia bukan orang gila, ya. Kemudian yang keempat, merdeka, dia bukan sebagai budak atau hamba sahaya. Dan hukum perbudakan pada hari ini, ya, sudah budak itu sudah tidak ada. Hukumnya masih ada, tapi sudah tidak ada sekarang ini. Kemudian mukim, menetap. Artinya kalau dia sedang dalam perjalanan jauh, musafir, maka dia mendapatkan keringanan untuk tidak sholat Jumat, tetapi dia wajib sholat zuhur. Bahkan sholat zuhurnya boleh dikosor, yaitu 2 rakaat. Adapun bagi hamba sahaya, wanita, orang sakit, anak kecil, dan musafir, tidaklah wajib melaksanakannya. Tetapi apabila mereka melaksanakan sholat Jumat, maka tetap dinyatakan sah. Kemudian adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menyatakan wajibnya sholat Jumat, bahwa hukum sholat Jumat adalah fardu ain, adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Jum'ah ayat 9. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Abadun mamlukun aw imra'atun aw sobiyun aw maridun. Salat Jumat berjamaah wajib dikerjakan oleh setiap muslim, kecuali bagi 4 golongan: hamba sahaya, kaum wanita, anak kecil, dan orang yang sakit. Ya, ini dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya sholat Jumat. Kemudian poin berikutnya, hukum bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Ancaman keras bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Maka hukum meninggalkan sholat Jumat adalah dosa besar. Berikut saya bacakan hadis-hadis tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat Jumat, di mana Nabi SAW berkeinginan untuk membakar rumah mereka. Jadi poin yang pertama, hukuman atau ancaman bagi orang yang tidak mengerjakan sholat Jumat, di mana Rasulullah SAW mengancam akan membakar rumahnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud,
Nabi pernah bersabda kepada suatu kaum yang tidak menghadiri sholat Jumat, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma uharriku ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ati buyutahum. Aku sungguh ingin memerintahkan seseorang untuk mengimami orang dalam sholat Jumat. Kemudian aku keluar untuk membakar rumah orang-orang yang tidak ikut mengerjakannya. Perhatikan ancaman yang sangat keras dari Nabi SAW, di mana Nabi mengancam akan membakar rumah orang-orang yang tidak mengerjakan sholat Jumat. Ancaman yang kedua, di mana orang yang meninggalkan sholat Jumat, hatinya akan dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menjadi orang yang lalai. Sebagaimana Rasulullah bersabda di atas mimbar, la yantahiyan aqwamun an wad'ihimul jum'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Hendaklah orang-orang yang biasa meninggalkan salat Jumat segera menghentikan kebiasaan mereka itu, atau Allah akan mengunci mati hati mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang lalai. Kalau hatinya udah dikunci mati, maka ya naudzubillah, dia akan sulit untuk mengerjakan amalan-amalan yang lain. Artinya yang wajib saja ia tinggalkan, apalagi amalan-amalan sunnah yang lain. Maka berhati-hatilah dari meninggalkan sholat Jumat. Artinya kalau memang sudah tiba sholat Jumat, sudah tidak ada kegiatan yang lain, tidak ada aktivitas yang lain di mana kita harus fokus, harus mengandaikan atau merencanakan bahwa hari Jumat kita harus mengerjakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, di antara ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dia, atau dia termasuk orang-orang munafik. Jadi Allah mengecap dia sebagai orang yang munafik. Sebagaimana Rasul bersabda, barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa uzur, maka ia termasuk orang munafik. Jadi 3 ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Yang pertama, Nabi mengancam akan membakar rumahnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengunci mati hatinya. Dan yang ketiga, dia dicap sebagai orang munafik. Kemudian adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan berikutnya masih berkaitan dengan sholat Jumat, yaitu keutamaan. Setiap ibadah yang wajib pasti ada keutamaan khusus, dan keutamaan ini bisa kita raih di dunia dan juga di akhirat. Apa keutamaan bagi orang yang mengerjakan sholat Jumat? Yang pertama, bersegera ke masjid sebelum sholat Jumat merupakan sedekah dan kurban yang sangat agung. Jadi kita berangkat sholat Jumat itu mendapatkan pahala seperti orang yang berkurban. Dan tentunya mereka yang datang lebih awal berarti pahalanya lebih besar. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man igtasala yaumal jum'ati ghusl janabati tsumma roha fa ka'annama qarraba badanah. Barang siapa yang mandi seperti mandi junub, lalu dia pergi ke masjid di waktu yang pertama untuk mengerjakan sholat Jumat, maka seakan-akan dia bersedekah seekor unta. Wa man roha fis sa'ati saniyati fa ka'annama qarraba baqarah. Barang siapa berangkat pada saat yang kedua, seakan-akan dia bersedekah seekor sapi. Wa man roha fis sa'ati salisati fa ka'annama qarraba kabshan akran. Barang siapa yang datang di waktu yang ketiga, maka seakan-akan dia berkurban atau bersedekah dengan seekor kambing ataupun domba yang bertanduk. Wa man roha fis sa'ati rabi'ati fa ka'annama qarraba dajjajah. Barang siapa yang datang di waktu yang keempat, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam. Wa man roha fis sa'atil khamisati fa ka'annama qarraba baydah. Barang siapa yang datang di waktu yang kelima, maka seakan-akan dia bersedekah dengan sebutir telur. Fa idza kharajal imam hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Jika
imam telah naik mimbar, maka para malaikat pun bergegas untuk mendengarkan zikir. Maka ini hadis yang sangat agung, menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bersegera mendatangi sholat Jumat. Maka mereka yang datang di jam 10 itu berbeda pahalanya dengan orang yang datang jam setengah 12. Orang yang datang jam 11 itu pahalanya berbeda dengan orang yang datang pas muazin berkumandang. Semakin awal kita datang sholat Jumat, maka semakin besar pahala yang kita dapat. Di mana mereka yang datang di waktu yang pertama, waktu pertama ini ya mungkin jam 10 atau jam 9, maka dia mendapatkan pahala seperti bersedekah dengan seekor unta. Kemudian keutamaan yang kedua, orang yang mengerjakan sholat Jumat, dosa-dosa selama 10 hari akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah bersabda, "Man igtasala summa atal jum'ata fa shallama qaddira lahu summa ansota hatta yafruga minal khutbati summa yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu salasati ayyam." Barang siapa yang mandi kemudian pergi ke masjid untuk sholat Jumat, lalu mengerjakan sholat sunnah semampunya, kemudian mendengarkan khutbah sampai selesai, dan selanjutnya sholat Jumat bersama imam, maka dosanya antara hari Jumat itu dan hari Jumat berikutnya akan diampuni dan diberi tambahan selama 3 hari. Subhanallah, kita sebagai manusia banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan perbuatan dosa. Maka bukan berarti kita terus-menerus berlumuran dosa, terus-menerus melakukan kemaksiatan. Tapi seorang mukmin, dia berusaha bagaimana agar dosanya itu diampuni dengan cara dia mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Di antaranya adalah mengerjakan sholat Jumat, karena keutamanya itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan mengerjakan sholat Jumat, setiap langkah dibalas pahala puasa dan sholat malam setahun. Subhanallah. Kita berangkat sholat Jumat nggak sampai 2 jam. Mungkin paling lama 1 jam kita berada di masjid. Maka ya keutamaannya itu seperti mengerjakan pahala puasa dan sholat malam setahun. Kenikmatan, karunia yang Allah berikan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad saja, di mana Rasulullah bersabda, "Man ghassala yaumal jum'ati wagtasal thumma bakkara wa batakar wa masya wa lam yarkab wa dana minal imami fastama'a wa lam yalghu kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha." Barang siapa yang berkeramas dan mandi untuk salat Jumat, lalu bersegera berangkat dan bergegas ke masjid dengan berjalan kaki tanpa menaiki kendaraan, lantas mengambil tempat di dekat dengan imam dan mendengarkan khutbahnya, serta tidak berbuat sia-sia, tidak main HP, tidak ngobrol, tidak tidur, maka tiap langkahnya tadi akan dibalas dengan pahala puasa dan qiyamul lail selama setahun. Subhanallah. Ya. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan kita mendatangi sholat Jumat, yaitu menghapuskan dosa dari Jumat ke Jumat berikutnya. Hampir sama dengan poin yang kedua. Maka inilah pembahasan yang sangat penting untuk kita pahami, dan bukan hanya dicatat dan dipelajari, tapi juga diamalkan, khususnya bagi laki-laki, yaitu hendaklah dia mengerjakan sholat Jumat karena hukumnya adalah wajib. Adapun bagi wanita, maka hukumnya adalah boleh. Artinya kalau dia ingin mengerjakan sholat Jumat juga silahkan. Namun tentunya harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya tidak aman dari fitnah. Maksudnya jangan sampai dia menjadi pusat perhatian bagi kaum laki-laki, dan jangan pula dia ke masjid dengan memakai pakaian yang tidak syar'i. Dia harus menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya, itu boleh terlihat. Adapun yang lainnya harus tertutup karena itu merupakan aurat. Nabi mengatakan al-mar'atu aurat
fa idza kharajat istarsrafa syaitan. Wanita itu adalah aurat, apabila dia keluar rumah tidak menutup aurat maka syaitan akan membuat dia indah. Maka itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, adapun pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang syarat sah sholat Jumat. Jadi mohon ya, materi ini didengarkan, dicatat, dirangkum. Ya, karena ini menjadi bahan UTS di bulan Oktober. Dari saya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.